Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Susi Susanti, NIM 2480742768, LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Program Studi PGSD. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di SDN Curugluhur, Kecamatan Sagaranten pada mata pelajaran IPAS fase C kelas 5 dengan materi rantai makanan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, selamat. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih, semangat sekali hari ini. Seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan ke depan untuk memimpin doa. Untuk siap, sebelum kita belajar, mari kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil firli amin. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tania. Ya. Kemana Tania saya? Sakit. Tania sakit? Kita doakan ya supaya Tania cepat sembuh. Cuma Tania aja ya, yang lainnya hadir ya? Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Coba Ibu mau tahu poin-poinnya apa saja sih? Poin yang pertama, suasana kelas tertib dan sudah tertib ini? Terima kasih. Poin yang kedua, sikap baik, jujur, dan sopan santun. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Ananda Amel. Silakan ke depan. Ya, anak-anak dulu sekalian, semuanya silakan berdiri. Ini ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Silakan duduk kembali. Anak-anakku yang soleh dan soleha, supaya pembelajarannya lebih semangat, supaya pikiran kalian lebih rileks. Nah, ikuti dulu kegiatan ini ya. Hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Ambil posisi duduk yang nyaman. Rilekskan tubuh kalian. Luruskan lengan di paha. Pejamkan mata kalian. Tundukkan kepala sejenak. Tarik nafasnya perlahan. Hembuskan. Mulai saat ini, aku adalah anak
jernih dan semangat. Bagaimana pikirannya, sudah jernih? Tepuk tangan dulu. Supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat? Ayo kita mulai. Tepuk semangat. Bagaimana manusia bisa mendapatkan energi untuk bertahan hidup? Makan. Apa lagi? Minum. Manusia, kita sebagai manusia harus makan, harus minum supaya mendapatkan energi untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana dengan tumbuhan dan hewan? Bagaimana mereka cara mendapatkan energi untuk bertahan hidup? Tumbuhan berarti melalui fotosintesis. Betul. Kalau hewan? Iya, makan hewan lainnya. Ya, betul sekali. Jadi proses makan dan dimakan inilah ya yang dinamakan rantai makanan. Nah, semua makhluk hidup harus makan supaya mendapatkan energi untuk bertahan hidup. Sekarang Ibu akan tampilkan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ini dia. Sudah terlihat? Nah, ini ada tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini nih. Coba tujuan pembelajaran yang pertama. Melalui pengamatan video peserta didik mampu menjelaskan Ya, yang kedua. melalui diskusi kelompok peserta didik mampu mengatasi tentang keperluan populasi bahasa komponen dengan beratnya masing-masing dan berbagai karena keterikatan manusia sekolah. Ya, melalui materi rantai makanan yang akan kita pelajari hari ini, tujuannya adalah ini ya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Silakan kalian amati, pahami ya videonya. Video tentang rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Ya, itulah tadi video pembelajaran tentang rantai makanan. Di mana tadi ada produsen, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3, dan yang lain ada pengurai. Apakah semuanya itu saling keterkaitan? Pastinya. Untuk lebih memahami lebih jelas lagi, Bapak menampilkan PowerPoint tentang rantai makanan. Ibu sebelah sini saja ya. Judulnya apa? Rantai makanan siapa makan siapa. Makan siapa makan siapa. Petualangan memakan dan dimakan kan ya tadi juga. Oke, next. Silakan dibaca.
makanan itu terjadi pula perpindahan energi. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Produsen pabrik makanan alami, karena produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Kalau tadi di video apa produsennya? Tumbuhan apa tadi? Padi. Ya, betul. Proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. Tumbuhan itu hebat. Mereka bisa membuat makanan sendiri dari sinar matahari, air, dan udara. Proses ini disebut fotosintesis. Tumbuhan adalah awal dari setiap rantai makanan. Hebat ya tumbuhan. Lanjut. Konsumen, si pemakan. Coba dibaca, mau dibaca sama Ahlam. Yang keras suaranya. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri terbagi menjadi konsumen tingkat herbivora, Tingkat 1. herbivora pemakan tumbuhan, konsumen tingkat 2 karnivora pemakan daging, konsumen tingkat 3 omnivora pemakan segala. Iya, terima kasih Ahlam. Si pemakan. Jadi kata lainnya adalah konsumen. Jadi makhluk hidup ini tidak bisa membuat makanannya sendiri, melainkan harus memakan makhluk hidup lain. Terbagi menjadi 3. Ada konsumen tingkat 1 herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Konsumen tingkat 2 karnivora, pemakan daging. Konsumen tingkat 3 omnivora, hewan pemakan. Ini adalah contoh rantai makanan di hutan. Nah, ini ada apa? Rumput, ini contoh rantai makanan di hutan. Apa yang terjadi jika semua tumbuhan di bumi menghilang, nggak ada tumbuhan? Apa yang akan terjadi? Nggak ada, ya rantai makanan akan terganggu. Mengapa ada hewan yang makan tumbuhan dan ada yang makan hewan lain? Mengapa? Karena ya, mengapa ada hewan yang makan tumbuhan? Ada hewan yang memakan hewan lain. Sesuai perannya tadi kan? Konsumen tingkat 1 sebagai pemakan tumbuhan. Konsumen tingkat 2 adalah pemakan daging atau karnivora. Selanjutnya, bagaimana cara energi makanan berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya? Iya, dimakan, saling memakan banyak, makan dan dimakan, rantai makanan, sehingga energi dari makhluk hidup yang satu akan berpindah ke makhluk hidup lainnya. Nah, di sini ada masalah. Nah, ada masalah nih. Masalah kontekstual terkait rantai makanan. Kita baca sama-sama. Di sebuah desa, petani melakukan populasi tikus yang makan nasi sehingga merusak tanaman padi mereka. Apa yang kira-kira menyebabkan hal ini terjadi? Apa hubungannya dengan makhluk hidup lain di sawah? Nah, ini adalah sebuah permasalahan yang nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan memecahkan permasalahan ini bersama-sama dengan kelompoknya. Nah, sekarang kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing ya? Ya. Mana yang kelompok A? Ini ya, kelompok A, kelompok visual. Kemudian ini kelompok B, audio, dan ini kelompok C, kinestetik. Gue akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Di LKPD sudah ada petunjuk ya, apa saja yang harus kalian kerjakan. Di sini sudah tersedia petunjuknya, silakan baca dulu petunjuknya. Kemudian jangan lupa dikasih nama anggota kelompoknya siapa saja.
kelompoknya. Ingat, semua anggota kelompok harus bekerja sama, kolaborasi. Ya, kelompok audio ini untuk kelompok kinestetik dan ini kelompok visual. Untuk referensinya, kalian bisa membuka buku IPAS yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Referensinya buku IPAS halaman berapa? Itu ada rantai makanan. Ya. Ini ya. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Dibaca dulu ya petunjuknya. Di situ jangan lupa kasih nama anggota kelompoknya di sini. Bagi-bagi tugas ya. Yang bagian menulis siapa. Nanti hasil diskusinya akan kalian presentasikan ke depan. Ya. Silakan. Semangat ya. Oke. Kalau ada kesulitan, silakan langsung tanyakan ke ibu saja ya. Nah, ini kelompok komunikasi, kolaborasi. Silakan saling tukar pendapat. Ya. Ada yang mengalami kesulitan? Ya. Bentar ya. Ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok B ya, sudah selesai. Silakan kelompok B ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok B yang berjudul makanan itu alam dan Haizat Yatek Agung. Kami akan menjelaskan tentang rantai makanan hutan, yaitu rumput, kelinci, rumpah, dan
aliran energinya. Sudah jelas. Nah, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Atau sudah cukup? Cukup jelas? Cukup jelas. Ya, terima kasih untuk kelompok B. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kita berikan tepuk jempol dulu. Silakan kembali. Tepuk jempol. Jempol kiri, jempol kanan, 2 jempol. Hebat. Oke, hebat untuk kelompok B. Selanjutnya, kelompok C. Silakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok C. Anggota 5, saya Salwa Arya Ananda. Rantai makanan di padang rumput. Rumput sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, makan sebagai konsumen 2. Ya, terima kasih kelompok C. Kita berikan tepuk jempol lagi. Tepuk jempol. Jempol kiri, jempol kanan, 2 jempol. Hebat. Kelompok A. Ya, silakan di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Jempol kiri, jempol kanan, 2 jempol. Hebat. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah hasil diskusi kalian. Semuanya bagus-bagus ya. Semuanya terlihat rapi dan sesuai dengan tugas-tugas yang ada dalam LKPD tersebut. Ya, terima kasih ya, Nak. Tadi di sini ada sedikit ya penguatan. Di sini ada dampaknya hilangnya ular terhadap populasi makhluk hidup lain. Akan berpengaruh ya terhadap populasi makhluk hidup yang lain. Marilah kita simpulkan bersama. Kita kaitkan dengan masalah yang di awal tadi ya, bahwa rantai makanan itu adalah proses Makan atau dimakan. dimakan dan dimakan. Betul. Kemudian semua makhluk hidup saling ketergantungan dan saling ketergantungan. Ya, di sini ada masalah awal. Ya, apa hubungannya dengan makhluk hidup lain di sawah ketika populasi tikus meningkat? Berarti tanaman padi akan rusak karena banyak dimakan oleh tikus sehingga petani mengalami kerugian. Nah, evaluasi secara mandiri dikerjakan oleh masing-masing. Ingat, dikerjakan dengan jujur ya. Tidak boleh lihat hasil temannya. Jangan lupa dikasih nama terlebih dahulu. Kasih nama dulu ya di atas. Kasih nama.
Udah ya? Oke. Awas sudah. Terima kasih semuanya. Sudah selesai ya semua? Bagaimana